Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي وشيخ بهاء نقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa kembali bersama-sama dalam majelis kebaikan, majelis ketaatan, yaitu majelis ilmiddin, majelis ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sehingga kita bisa senantiasa menghadiri majelis ilmu seperti ini dan kita diberikan pemahaman terhadap ilmu-ilmu agama dengan pemahaman yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam babul ila'i wal zihar wal kafarah. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana ila'ul jahiliyyati as-sanata was-sanataini fawaqqatallahu arba'ata ashhurin fa in kana aqalla min arba'ati ashhurin falaysa bi'ila'in. Kana qala wasdawu sapa Ibnu Abbas, kana ana apa ilaul jahiliyah, ilae zaman jahiliyah iku asanata ing dalem waktu 1 tahun, setahun, wasanata ini lan 2 tahun. Fawaqqata nuli batasi waktu sapa Allahu Gusti Allah arba'ata ashhurin ing 4 pira-pira wulan. Fa in kana mangko lamun ana
apa ila iku aqalla luwih sethithik min arba'ati asyhurin saking papat pira-pira wulan falaisa mongko ora ana apa aqal min arba'ati asyhur iku bi ilaen kelawan ila kang den haromaken. Akhrajahu al-Baihaqi. Hadirin rahimakumullah, sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya bahwa ila itu adalah apabila seorang suami bersumpah untuk tidak menjima istrinya selama 4 bulan atau lebih. Nah, maka ini yang disebut dengan ila. Bukan sekedar ila itu bukan sekedar tidak menjima istrinya, tetapi dia bersumpah. Dia bersumpah di hadapan istrinya untuk tidak menjimanya selama minimal 4 bulan. 4 bulan atau lebih. Kalau sekedar tidak menjimanya sampai 4 bulan, 5 bulan misalnya, sedangkan dia sudah pernah menjimanya, misalnya meski hanya 1 kali, kemudian tidak melakukannya lagi, maka itu bukan namanya ila, dan dia juga tidak berdosa, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Jadi ila itu sumpahnya itu, dia mengatakan wallahi, dia mengatakan seperti itu. Wallahi, dia mengatakan wallahi saya tidak akan menjimakmu selama misalnya selama 4 bulan atau selama 5 bulan. Itu yang disebut dengan ila. Yang hukumnya itu adalah haram, tidak boleh dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Nah, di masa jahiliyah disebutkan di dalam hadis ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa di masa jahiliyah ila itu selama 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membatasi waktunya menjadi 4 bulan. Jika kurang dari 4 bulan, maka itu bukan disebut ila yang diharamkan. Nah, diharamkan ini karena apa? Karena menyakiti hati istri. Nah, istri akan tersakiti dengan ucapan yang seperti itu karena dia bersumpah di hadapan istri dan istri mendengar apa yang dia ucapkan. Itu kan seperti seperti suami tidak membutuhkan kepada istrinya. Pasti istrinya akan sakit hatinya ketika dikatakan seperti itu. Ketika suami mengatakan kepada istrinya, wallahi saya tidak akan menjima kamu selama 4 bulan, selama 5 bulan. Itu pasti hatinya akan tersakiti. Beda kalau diam saja, suaminya diam saja, pokoknya enggak didekati, enggak dijima, meskipun lebih dari 4 bulan, maka itu tidak disebut ila dan suaminya tidak berdosa. Apalagi kalau misalnya suaminya bepergian jauh sampai beberapa bulan nggak pulang misalnya, itu nggak akan menyakiti istri. Karena istrinya juga memaklumi, namanya juga jauh, nggak mungkin kemudian datang untuk menggaulinya saja, sehingga di sini nggak akan menyakiti istri. Tetapi kalau sempat bersumpah di hadapannya, istri mendengar ucapan sumpah itu, maka itu akan sangat menyakiti hati istri. Karena itulah maka di sini diharamkan, hukumnya diharamkan. Nah, di masa jahiliyah 1 tahun, 2 tahun itu dilakukan. Kalau di dalam Islam setelah 4 bulan kok dia tidak melanggar sumpahnya, maka dipanggil oleh qadhi. Dia dipanggil oleh qadhi, kemudian kemarin yang kita telah jelaskan, kemudian dia ditanya, kamu inginnya bagaimana? Suami itu, kamu inginnya bagaimana? Apakah kamu
mau menceraikan istrimu, atau kamu mau melanggar sumpahmu? Ditanya antara dua itu setelah 4 bulan. Kalau di zaman jahiliyah sampai setahun itu kan berarti menyakitkannya lebih lama. Sehingga kemudian dibatasi 4 bulan. Setelah 4 bulan dipanggil oleh qadhi, ditanya, kalau kamu melanggar sumpah, maka berarti kamu harus menjima istrimu dan kamu membayar kafarah yamin karena melanggar sumpah. Tapi kalau kamu mau menceraikan istrimu, ceraikan. Kemarin qadhi menyuruh suaminya untuk menceraikannya. Bukan qadhi yang menceraikan secara langsung, tetapi menyuruh si suami itu untuk menceraikannya dengan mengatakan misalnya anti thalik misalnya. Maka ini nanti sudah berakhir di situ pernikahan di antara keduanya karena memang suami memutuskan untuk menceraikannya. Tapi kalau suami memilih untuk untuk melanggar sumpahnya kemudian menjima istrinya, maka dia berkewajiban untuk membayar kafarah sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, dalam hadis yang berikutnya, wa an ibni Abbasin anna rajulan zahara. Nah, di sini kita berpindah kepada zihar. Nah, hadis sebelumnya berbicara tentang masalah ila, sekarang berbicara tentang masalah zihar. Zihar itu apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi. Ini hanya satu ucapan ya, tidak harus seperti itu. Bisa anti alayya ka dhahri ummi, misalnya anti alayya ka yadi ummi misalnya. Atau kayak ka dhahri ukhti misalnya. Pokoknya seseorang yang haram untuk dinikahi. Yang arti anti alayya ka dhahri ummi, sehingga disebut zihar karena ucapannya biasanya itu anti, dia mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, sehingga disebut zihar. Maksud dari perkataan itu adalah ana la ujami'uki, anti alayya ka dhahri ummi. Artinya makna perkataan itu ana la ujami'uki, saya tidak akan menjimamu. Ini namanya zihar. Dan zihar ini tergolong sebagai dosa besar. Karena juga mengandung unsur menyakitkan hati dari istri. Pasti istri akan merasa sakit hatinya karena diperlakukan seperti itu, ucapan yang sangat menyakitkan yang diucapkan oleh suaminya sendiri. Wa ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan, saat temene wong lanang zahara wus zihar, menzihar sapa rajul minim ra'atihi sangking bojo wadone rajul. Tsumma waqa'a nuli tumifa alaiha ing atase imra'ah. Fa'atan nabiyya, fa'atan nuli teka sapa rajul an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala nuli ngucap sapa rajul, ini sak temene ingsun iku waqatu wis tumiba sapa ingsun alaiha ing atase imro'ah. Artinya dia menjimaknya. Qabla an ukaffira, ing dalem sadurunge yen to bayar kafarah sapa ingsun. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fala taqrabha, mongko aja nyedak-nyedak sapa sira ing imro'ah. Hatta taf'ala, sehingga nglakoni sapa sira ma ing barang amaraka kang wis perintah ing sira sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan ma. Rawahul arba'atu wa sahahahu Tirmidzi wa rajjahan Nasa'i irsalah wa rawahul Bazzaru min wajhin akhar an ibni Abbas radhiyallahu anhuma wa zada fihi kaffir
kafir bayaro kafarah sapa sira wala ta'ud lan aja bali sapa sira maring jima imraatihi. Hadirin rahimakumullah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada seorang laki-laki yang melakukan zihar kepada istrinya. Yang dia mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka zahri ummi. Kemudian ternyata dia setelah ngomong seperti itu, beberapa waktu kemudian dia ternyata menjima istrinya. Tadi sudah mengatakan anti alayya ka zahri ummi, tetapi beberapa waktu kemudian ternyata dia waqa'a alaiha. Waqa'a alaiha ini artinya menjimanya. Jadi bahasanya biar nggak vulgar ya. Dalam bahasa di dalam bahasa Arab itu ada beberapa ibarah yang digunakan untuk kata jima. Itu banyak istilah-istilah atau ibarah-ibarah yang dipakai. Seperti di dalam bahasa Indonesia juga. Di dalam bahasa Indonesia juga ada beberapa ibarah atau ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan kata-kata ini. Misalnya berhubungan badan, berhubungan suami istri dan sebagainya, itu kan memperhalus saja, memperhalus. Di sini juga ada waqa'a alaiha misalnya, alam ra'at atau dakhala biha misalnya, atau basyaroha misalnya, dan sebagainya. Itu adalah dalam bahasa Arab istilah-istilah untuk memperhalus. Tetapi terkadang dalam kitab juga langsung mengatakan jama'ah misalnya. Ya macam-macam istilah yang digunakan. Tetapi maksudnya adalah itu jima. Waqa'a alaiha. Kalau diterjemahkan secara harfiah, misalnya nggak paham hadis, nggak talaqi, waqa'a alaiha bisa diartikan jatuh padanya. Jadi seorang suaminya dia jatuh padanya, menjatuhi istrinya. Kan seperti itu. Kalau diterjemahkan secara harfiah. Dakhala biha diartikan masuk padanya. Jadi ini pemahaman penting dalam memahami sebuah kitab, apalagi kitab-kitab tertentu harus dipahami istilah-istilah sesuai dengan disiplin ilmu yang sedang dipelajari agar tidak salah dalam pemahaman. Dan ini juga menunjukkan tentang pentingnya talaqi dalam belajar ilmu agama. Kalau tidak talaqi memang bahaya total ya, bahaya total. Artinya kesalahan itu bisa sangat fatal. Misalnya dalam hadis ini saja, kita melihat ada beberapa kata yang apabila kita tidak talaqi hanya sekedar belajar bahasa Arab. Hanya sekedar belajar bahasa Arab, mufradat dalam bahasa Arab. Misalnya, ukaffiru, kaffara yukaffiru takfiran. Apa artinya? Mengkafirkan. Ya kan? Mengkafirkan. Misalnya kita mengatakan ahlus sunnati wal jamaah yukaffiruna al-mujassimah. Ahlus sunnah wal jamaah itu mengkafirkan orang-orang mujassimah, yaitu orang-orang yang meyakini Allah itu jisim. Mereka yang meyakini Allah itu beranggotakan badan, bertempat, itu dikafirkan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Dalam bahasa Arabnya apa? Yukaffiruna, kaffara yukaffiru takfiran. Artinya itu mengkafirkan. Tapi kamu lihat di dalam hadis ini, dikatakan kafir wala ta'ud. Kalau diterjemahkan secara harfiah apa? Kafirkanlah dan kamu jangan kembali. Kafirkanlah dan kamu jangan kembali. Gimana ini kafirkanlah? Dia melakukan zihar kok kafirkanlah. Kafirkanlah dan jangan kamu kembali. Nah, disinilah pentingnya
kita talaki. Kalau nggak talaki ya total pemahamannya akan keliru. Apa hubungannya zihar dengan kafir mengkafirkan di sini? Nah, jadi kadang kafaro yukafiru itu bisa juga berarti apa? Menghapus. Yukafiru dzunub misalnya, ya Allah kafir dzunubi. Misalnya, ya Allah hapuskanlah dosa-dosaku. Jadi satu kata dalam bahasa Arab itu terkadang memiliki makna ganda. Nah, kita memahaminya harus berdasarkan siyaqul kalam. Siyaqul kalam, runtutan dari perkataan ini berbicara tentang apa. Baru kita bisa memahaminya. Kalau enggak, kalau kita tidak mengetahui tentang runtutan kalam, runtutan pembicaraan, kita sedang berbicara tentang apa, kemudian sekedar diterjemahkan, apalagi pakai Google Translate misalnya menerjemahkannya, karena sekarang marak seperti itu, banyak orang sekarang nggak bisa bahasa Arab, disuruh menerjemahkan teks Arab, tinggal dimasukkan ke Google Translate, kemudian keluar sudah ada terjemahannya. Google Translate tentu saja dia tidak pernah belajar istilah-istilah. Dia taunya cuma mufradat dalam bahasa Arab. Akhirnya keluar ya diterjemahkan oleh Google Translate itu dengan terjemahan harfiah. Kalau kita nggak memahami istilah-istilah itu, ya dalam disiplin ilmu yang sedang kita pelajari, maka akan terjadi kesalahan fatal. Ini ya, ini penting untuk kita ingatkan. Talaqi dengan ngaji langsung kepada seorang guru yang thiqah, yang terpercaya, yang bersanad, itu sangat penting. Dan yang kita baca ini menunjukkan itu, salah satunya menunjukkan tentang pentingnya itu. Di sini saja sudah ada dua istilah, misalnya waqa'a alaiha, waqa'tu alaiha, kemudian dikatakan qabla an ukaffiro, yang apabila tidak dipahami juga akan keliru. Kalau warajjaha, misalnya warajjaha an-Nasaiyu irsalah, irsal, arsala yursilu irsalan, apa artinya? Mengirim, arsal turisalah, saya sudah mengirim surat misalnya. Saya sudah mengirim SMS, arsal turisalah ilaiha misalnya. Jadi tapi kalau di sini masa diartikan begitu? Warajjahan Nasaiyu irsalah. Dan Imam Nasai telah mengunggulkan mengirimnya. Paham apa enggak itu? Telah mengunggulkan mengirimnya. Irsalah artinya apa? Ini dalam istilah, dalam mustalahul hadis, yaitu tentang masalah bahwa ini adalah hadis mursal. Karena di sini adalah perkataan dari Ibnu Abbas. Dan ada definisi tentang hadis mursal dalam mustalahul hadis. Jadi seperti itu ya, pentingnya kita talaqi. Maka jangan sampai kita ini meskipun sudah bisa bahasa Arab misalnya, jangan sampai kita nggak talaqi. Meskipun kita sudah bisa ngobrol pakai bahasa Arab, bisa guyonan pakai bahasa Arab, meskipun kita sudah bisa baca Quran berbahasa Arab, bisa membaca majalah berbahasa Arab, tetap kalau kitab ilmu syara' maka kita harus talaqikan kepada guru yang bersanad. Kalau enggak, nanti akan sangat berbahaya karena akan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dan sebelum ngaji kitab-kitab tertentu, maka kita harus memahami istilah-istilah dalam disiplin ilmu tersebut. Kita lanjutkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang menzihar, atau zoharo di sini juga kalau
diterjemahkan secara harfiah juga nanti akan nggak paham seseorang. Nah, makanya zohara di sini artinya menzihar, melakukan zihar terhadap istrinya, yaitu mengatakan anti alayya ka zahri ummi. Tsumma waqa'a alaiha. Kemudian dia sudah mengatakan itu, kemudian setelah melakukan zihar, kemudian dia menjima istrinya. Kemudian laki-laki itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku sudah menjima dia istriku sebelum saya ukafir, sebelum saya bayar kafarah zihar. Beliau bertanya tentang itu, laki-laki itu bertanya kepada Nabi, bagaimana ini saya telah menjima istriku padahal setelah saya zihar dan saya belum membayar kafarah zihar. Nabi bersabda, fala taqrabha, kamu jangan mendekati dia, jangan mendekati istrimu yang sudah kamu zihar sebelum kamu melakukan sesuatu yang telah Allah perintahkan kepadamu, yaitu membayar zihar. Kamu jangan mendekati, artinya takrabha di sini juga maksudnya bukan mendekati secara fisik. Nah, ini kan juga pentingnya talaki yang kan di situ. Kalau diterjemahkan secara harfiah, kamu jangan mendekati dia. Artinya kalau duduk jangan dekat-dekat, kalau jalan jangan dekat-dekat. Itu kan kayak begitu kayaan. Nah, tapi maksudnya apa? Kamu jangan menjimaknya. Yang dimaksud wala taqrabha, kamu jangan menjimaknya kalau kamu belum membayar kafarahnya, itu maksudnya. Mendekati itu dengan pengertian itu. Dalam riwayat yang lain, kafir wala ta'ud kafir. Artinya kamu bayarlah kafarah dulu dan jangan kamu ta'ud, jangan kamu kembali. Kembali yang dimaksud, janganlah kamu kembali menjima istrimu sebelum kamu membayar kafarah. Itu maksudnya. Bukan wala ta'ud, janganlah kamu kembali pulang ke rumahmu, misalnya, bukan seperti itu. Nah, inilah pentingnya talaki tadi. Banyak sekali ternyata di sini kata-kata yang bisa menimbulkan pemahaman yang salah apabila tidak hadis ini tidak dibaca dengan secara talaki. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau seseorang melakukan zihar terhadap istrinya, pertama dia jatuh pada dosa besar. Dengan hanya dia mengatakan anti alayya ka zahri ummi, maka dia jatuh pada dosa besar. Dan dia berkewajiban untuk membayar kafarah. Tidak boleh bagi dia untuk tidak boleh bagi dia untuk menjimaknya sebelum dia membayar kafarah. Itu ketentuannya di dalam Islam. Tidak boleh dia menjimaknya sebelum dia membayar kafarah zihar. Nah, ini kejadian seseorang melakukan itu, Nabi melarangnya, yang menunjukkan bahwa dia harus bayar kafarah dulu, baru kemudian dia diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri kembali seperti sedia kala sebelum dia melakukan zihar. Nah, apa kafarahnya akan dijelaskan dalam hadis berikutnya. Wa an Salamah bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala dakhala was manjing apa Ramadhanu wulan Ramadan fa khiftu nuli wedi sapa ingsun, khafa ya khafu, khiftu nuli wedi sapa ingsun an usiba ing yen to ngenani sapa ingsun imraati ing wadon ingsun. Ini istilahnya beda lagi. Istilahnya tadi waqa'a alaiha, sekarang usiba imraati. Itu maknanya juga sama itu. Maknanya sama. Fakhiftu mangkawati sapa ingsun an usiba ing yen to ngenani sapa ingsun imraati ing
wadon ingsun, bojo wadon ingsun. Artinya saya takut nanti saya menjima istriku di masa Ramadan. Itu maksudnya di bulan Ramadan. Fadhahartu nuli zihar sapa ingsun minha sangking imroati. Fangkasyafa mongko dadi kabuka li maring ingsun minha sangking imroati apa syai'un suwiji-wiji lailatan ing dalem wengi suwiji. Fawaqatu alaiha nuli tumiba sapa ingsun alaiha ing atase imroati. Tegese nuli jima sapa ingsun alaiha ing atase imroati. Faqala nuli dawuh li maring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harir merdekakno sapa sira raqabatan ing budak. Raqabah ini kalau diterjemahkan harfiah artinya apa? Leher. Leher. Raqabah ini leher. Kalau diartikan harir raqabatan diterjemahkan secara harfiah maka merdekakanlah leher. Paham enggak? Enggak paham. Raqabatan ini maksudnya adalah budak. Qultu ngucap sapa ingsun ma amliku ora miliki sapa ingsun ila raqabati kecuali kejaba leherku guluku. Maksudnya ya enggak punya apa? Dia enggak punya budak itu. Karena yang dia punya hanya raqabah dia, tidak memiliki budak. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi fasum mongko poso sapa sira syahra ini yang dalam rong wulan atau ing rong wulan mutatabi'aini kang nuli-nuli karune. Qultu ngucap sapa ingsun wa hal asabtu alladzi asabtu illa minas siyam. Wa hal anata ngenani sapa ingsun alladzi kang alladzi ing asabtu kang ngenani sapa ingsun illa minas siyam kejaba saking poso. Qala at'im awe mangan sapa sira farqon ing di sini 120 ritel. 120 ritel min tamrin saking tamer kurma baina sitina ing dalam antarane swita apane miskinan wong miskine. Akhrajahu al-khamsatu ila Nasaiyah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnul Jarud. Farqon di sini kan juga begitu. Kalau diterjemahkan secara harfiah artinya apa? Beda. Farqun. Farqun artinya beda. Tapi farqon di sini artinya adalah 120 ritel. Itu timbangan. Takaran untuk kurma 120 ritel. Ritel itu nama timbangan kalau sekarang seperti on, gram dan sebagainya kalau di sini sekarang. Hadirin rahimakumullah, ada seorang laki-laki, nah di sini yaitu dari Salamah bin Sakhr radhiyallahu anhu. Beliau ini orangnya laki-laki itu adalah Salamah bin Sakhr. Ini laki-laki namanya Salamah. Jadi tidak mesti kalau akhirnya tak marbutah kemudian dia perempuan, misalnya seperti Alqamah, seperti siapa lagi, Usamah, itu juga laki-laki. Salamah ini juga laki-laki. Salamah bin Sakhr radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi. Beliau cerita ketika Ramadan itu sudah masuk bulan Ramadan, saya khawatir nanti saya menjima istriku di siang Ramadan. Takut nanti khawatir saya akan menjima istriku di siang Ramadan. Kan nanti bisa berbahaya, dia jatuh pada dosa besar. Karena membatalkan puasanya dengan jima. Dia takut itu. Karena takut, fadhahartu minha, maka aku menzihar istriku. Ini juga dosa besar. Ya, ini karena belum tahu ya, belum tahu. Kan masih masa turunnya wahyu ketika syariat itu
mulai dibangun di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya takut biar nanti nggak menjima istriku, maka saya zihar istriku dengan mengatakan anti alayya kadzohri ummi, kan artinya anala ujami uki. Dia mengatakan berikrar seperti itu kepada istrinya, tujuannya untuk membebaskan diri dari kemungkinan dia akan membatalkan puasanya dengan jima di siang Ramadan. Dia menghindari dosa kemungkinan, ya masih kemungkinan, belum tentu. Dia menghindari kemungkinan dia akan jatuh pada dosa besar dengan membatalkan puasa Ramadannya dengan jima, tapi dia justru menzihar istrinya. Nah, setelah dia menzihar itu, fangkasyafali minha syai'un lailatan. Di suatu malam, di malam Ramadan, tersingkap sesuatu dari istriku. Artinya ada di bagian tubuh istrinya yang terbuka sehingga dia nggak kuat, kemudian dia menjima istrinya. Fawaqa'tu 'alaiha. Jatuhlah dia, sudah dizihar, kemudian dia menjima istrinya karena itu. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berarti telah melakukan itu, maka Nabi berkata kepadanya, harrir raqabatan, ini kafarahnya. Harrir raqabatan, merdekakan budak. Budak di sini boleh budak laki-laki, boleh budak perempuan, boleh abad atau amat, boleh. Tetapi disyaratkan dia harus mukmin, dia harus muslim. Disyaratkan seperti itu. Kenapa kita jelaskan di sini boleh laki-laki, boleh perempuan? Karena ada sebagian orang yang salah paham lagi karena nggak talaqi, salah paham lagi. Karena kalau dalam Al-Quran itu disebutkan raqabatan mu'minatan. Wah, ini perempuan. Raqabatan mu'minatan. Berarti yang dimerdekakan itu budak perempuan karena pakai taknis atau tak marbutoh yang menunjukkan mu'annas, raqabatan mu'minatan. Nah, salah faham. Padahal mu'minatan itu karena jadi naatnya raqabah yang itu isim mu'annas. Nah, jadi karena man'utnya itu mu'annas, maka naatnya itu mukminah, pakai mu'annas juga. Yang mu'annas itu adalah lafadznya, bukan budaknya yang harus perempuan. Karena bahasa Arabnya itu raqabatun mu'annas, maka naatnya mukminatun, bukan harus budak yang dimerdekakan itu harus perempuan. Nah, karena itu kita jelaskan di sini laki-laki atau perempuan budaknya, tidak harus perempuan. Karena ada yang salah faham seperti itu. Nah, qultu, kemudian saya mengatakan, Nabi mengatakan kepada Salamah ibn Sakhar, kamu merdekakan budak. Kemudian dia mengatakan, ma amliku illa raqabati. Artinya saya nggak punya budak. Nah, saya tidak memiliki kecuali raqabahku sendiri. Artinya saya nggak memiliki budak. Ini namanya balaghah. Dalam balaghah itu nggak usah kita terangkan, nanti tambah bingung. Jadi ada namanya, dia menyebutkan sebagian tetapi yang dimaksud adalah semuanya. Raqabah itu kan leher, tetapi yang dimaksud itu ya diri seseorang itu. Memerdekakan budak, raqabah, yang dimaksud leher, tetapi yang dimaksud ya budaknya secara keseluruhan, seluruh badannya, bukan hanya lehernya saja yang dimerdekakan. Itu namanya menyebutkan sebagian tetapi yang dimaksud seluruhnya. Ada dalam ilmu balaghah yang seperti itu. Kapan-kapan belajar balaghah. Kemudian Nabi bersabda, karena dia nggak punya budak, Nabi bersabda, fasum syahraini mutatabi'ain. Kamu berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Kamu berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Qultu, aku mengatakan, wahal asabtu alladhi asabtu illa minasyam.
Artinya saya nggak bisa puasa, nggak mampu puasa. Yang membuat saya kayak begini kan masalah puasa. Iya kan? Dia kan masalahnya kan puasa di sini. Ramadan itu cuma 1 bulan. Nah, Ramadan cuma 1 bulan. Itu saya khawatir saya itu eh, melanggar menjima istriku di siang Ramadan. Karena itu saya zihar. Kejadian ini ya gara-gara puasa itu, maka terjadi kejadian yang terjadi pada saya. Maka saya nggak mampu untuk puasa, kata Salamah bin Sakhar. Qala at'im farqan min tamrin baina sittina miskinan. Artinya adalah jika seseorang tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, karena 2 bulan ini harus mutatabi'ain, berturut-turut. Para ulama mengatakan bahkan seandainya seseorang itu meninggalkan sehari saja tidak puasa, meski karena uzur, itu dia harus mengulang dari awal. Misalnya dia sudah dapat 57 hari. Misalnya ya. Hanya kurang 2 hari dia sudah selesai. Tapi dia sakit pada hari ke-57, itu dia sakit sehingga dia membatalkan puasanya. Maka harus mengulang dari awal untuk kafarah zihar ini. Puasa 2 bulan berturut-turut. Itu berat ya, berat. Namanya juga kafarah untuk menghapuskan dosa zihar tadi. Ata'im yang berikutnya jika nggak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka memberikan makan. Kalau di sini tamr, yaitu farqan min tamrin, para ulama menjelaskan yaitu memberikan makan 60 orang fakir miskin. Masing-masing 1 orang miskin itu 1 mud. Nah, 1 mud, 1 genggaman tangan yang berukuran sedang, 1 mud. Ini setiap orang miskin segini. Sebanyak berapa? 60 orang miskin. Ini. Nah, jadi ini secara berurut. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini beliau mengurutkan. Pertama, merdekakan budak. Saya nggak punya budak. Oh, kalau begitu puasalah 2 bulan berturut-turut. Saya nggak bisa puasa. Kalau begitu, maka beri makan 60 orang miskin. Ini menunjukkan apa? Bahwa di sini harus tertib, harus berurut sesuai dengan kemampuan, bukan pilihan. 3 kafarah ini bukan takhyir, bukan pilihan. Silahkan kamu milih antara memerdekakan budak, puasa, atau memberi makan 60 orang miskin. Pilih. Bukan seperti itu. Tetapi selama dia masih mampu memerdekakan budak, dia harus memerdekakan budak. Nggak boleh dia pilih berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia sudah nggak mampu yang pertama, nggak bisa memerdekakan budak, baru dia boleh yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut. Selama dia masih mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh dia ngambil yang ketiga, memberikan makan 60 orang miskin. Baru kalau dia nggak kuat puasa, nggak mampu puasa, baru boleh yang ketiga. Harus secara berurut sesuai dengan kemampuan. Kalau sampai yang ketiga tetap tidak mampu, bagaimana? Kalau tetap tidak mampu, maka tetap menjadi tanggungannya sampai dia mampu melakukan salah satu dari 3 itu. Mana yang lebih dulu mampu? Berpuasa, atau memberi makan, atau memerdekakan budak. Jadi tetap menjadi tanggungan dia. Misalnya 3-tiganya sekarang, hari ini dia tidak mampu. Tunggu sampai dia mana yang mampu dari 3 itu, baru dia berkewajiban untuk membayarnya. Artinya tidak gugur. Oh, nggak mampu, sudah gugur kewajiban. Nanti setahun yang akan datang dia jadi kaya misalnya, kemudian tetap nggak wajib. Enggak. Sampai dia mampu tetap menjadi
tanggungan dia. Tetap dia, kewajiban itu tetap melekat pada dirinya sampai dia mampu melakukan salah satu dari kafarah yang 3 tersebut. Ini beda dengan kafarah dari ilak kemarin. Kalau ilak kemarin kan yang pertama itu takhyir, kemudian tartib, ya kan? Yang takhyir kemarin artinya boleh memilih. Pertama memerdekakan budak, memberikan makan 10 orang miskin, kemudian memberikan pakaian. Ini boleh memilih, pilih salah satu ini. Baru kemudian kalau tidak mampu ketiga-tiganya, baru kemudian dia berpuasa sebagai penggantinya. Jadi ada takhyir, kemudian ada tartib. Itu kalau kafarah ilak kemarin. Tapi kalau kafarah zihar itu harus berurut, sesuai dengan kemampuan. Itu dipahami dari hadis ini, di mana Nabi pertama beliau tidak langsung memberi pilihan, langsung merdekakan budak. Saya tidak punya budak, baru berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Saya nggak mampu puasa. Berilah makan. Berarti berurut, harus berurut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya kita masuk bab yang baru, babul li'an. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan sebelumnya. Intinya dalam hal ini, apa yang kita pelajari dalam kitabun nikah ini adalah bagaimana menunjukkan bagaimana Islam itu betul-betul menjaga adab dan akhlak yang baik yang harus dilakukan oleh suami maupun oleh istri dalam sebuah keluarga. Jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang bisa menyakitkan hati istri ataupun sebaliknya, termasuk zihar, ila. Ini adalah, atau bahkan nanti ada qadzaf misalnya. Itu hal-hal yang harus dihindari, karena itu hukumannya, kafarahnya juga tidak ringan bagi orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.